Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Anda kembali di Breaking News Metro TV. Saat ini kami sudah terhubung bersama dengan reporter Naila Husna yang berada di Posko Pengungsian Sumberwuluh, Lumajang, Jawa Timur. Naila, Posko Pengungsian Sumberwuluh menjadi lokasi pertama kunjungan Presiden Joko Widodo hari ini. Tadi juga Presiden sempat berbincang dengan para pengungsi dan memberikan bantuan. Lalu apa tanggapan pengungsi setelah mendapatkan kunjungan dari Presiden Joko Widodo hari ini? Iya, Eva, pada pukul 10.20 tepatnya, tadi Presiden Joko Widodo mengunjungi tempat pertama posko pengungsian di Desa Sumberwuluh, Kecamatan Candi Puro ini. Ketika memasuki lokasi, Presiden langsung menuju ke tenda di depan tempat saya berdiri ini. Bisa saya gambarkan kepada Anda, Eva, di sini kurang lebih ada sekitar lebih dari 100 pengungsi, begitu ya. Ada 2 tenda yang didirikan di sini dari tim satuan gabungan, baik itu dari BNPB, BPBD, kemudian juga tim SAR dan dinas terkait. Tadi Presiden Jokowi juga memberikan langsung bingkisan berupa makanan begitu ya, dan ini bisa Anda lihat respon dari para pengungsi di sini cukup senang begitu, Eva, bisa saya gambarkan ketika mendapatkan bingkisan dan juga support semangat yang diberikan dari Presiden Joko Widodo. Nah, selain di tenda ini, Presiden Jokowi juga berkunjung ke tenda di sebelahnya, di mana para pengungsi juga cukup tertib saat tadi Presiden Jokowi berkunjung, kemudian juga menerapkan protokol kesehatan. Saya akan mengajak Anda, tadi juga ada sebagian ini para pengungsi yang berada di tenda ini, juga mereka banyak yang tidur saat ini begitu, dan juga tadi Presiden juga berkunjung ke tenda yang ada anak-anak, balita begitu, kemudian juga respon anak-anak utamanya sangat senang ketika kedatangan Presiden Joko Widodo. Eva. Iya, baik Naila, tadi pernyataan Presiden Joko Widodo usai mengunjungi lokasi pertama, yakni Posko Pengungsian Sumberwuluh, menyatakan bahwa kebutuhan pengungsi harus tertangani dengan baik, utamanya konsumsi, kesehatan, dan juga air bersih. Nah, dari pantauan Anda di sana, apakah kebutuhan ini betul-betul sudah terpenuhi dengan baik, Naila? Iya, Eva, pada malam lalu atau kemarin malam ini Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo juga sempat berkunjung meninjau langsung lokasi atau posko pengungsian di Desa Sumberwuluh ini. Sudah dipastikan bahwa memang kebutuhan semua ini tercukupi dengan baik, Eva, karena selain menjadi pusat untuk distribusi bantuan logistik di posko ini, juga bantuan ini banyak berdatangan dari instansi terkait dan juga sejumlah relawan gitu. Saya akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana posko untuk penanganan bantuan, ada sembako, kemudian ada juga posko kesehatan. Dan ini memang sangat terkoordinir dengan baik. Kami akan mengajak Anda untuk kembali mendekat. Di sini tim dari BPBD Provinsi Jawa Timur juga sudah menyiapkan sejumlah logistik dan ini terus berdatangan begitu. Dan untuk kebutuhan para pengungsi memang bisa dipastikan sudah aman untuk saat ini. Ya. Dan bantuan ini terus berdatangan juga dari para relawan seperti itu. Eva. Baik, terkait dengan pelayanan kesehatan, Naila, ini sudah memasuki hari keempat pasca erupsi Gunung Semeru. Apakah banyak masyarakat yang saat ini mulai terserang berbagai penyakit, terutama infeksi mata atau ISPA? Ya, memang sebelumnya sudah hadir tenda yang didirikan oleh Dinas Sosial gitu, Kementerian Sosial juga, dan juga ada posko kesehatan dari Kodam 5 Brawijaya, kemudian juga ada trauma healing masih dari Kodam 5 Brawijaya. Tadi kami sempat memantau pada pagi hari, ternyata masih ada para pengungsi yang mengantri di posko kesehatan ini untuk menanyakan terkait penyakit yang sering dialami, salah satunya adalah batuk dan juga ISPA. Namun kami juga sempat mengkoordinasi bahwa kebutuhan untuk kesehatan diantaranya ada oksigen dan juga untuk obat-obatan saat ini masih tercukupi begitu.
Ya, Naila. Eva, saya akan mengajak Anda untuk Baik. kembali mendekat kepada para pengungsi untuk menanyakan langsung bagaimana respon mereka ketika kedatangan langsung Presiden Joko Widodo. Tadi setelah dari Posko Sumberwuluh ini, Presiden langsung menuju ke wilayah Jembatan Geladak Perak yang putus. Dan tadi hanya sebentar saja Jokowi, tidak seperti saat ketika Presiden berada di Sumberwuluh sekitar 1 jam. Presiden Joko Widodo berada di sini dan waktu yang terlama digunakan untuk berinteraksi, berkomunikasi dengan para pengungsi di sini. Nah, Eva, sebelum saya mengajak Anda untuk berbincang dengan para pengungsi, kita akan tanya-tanya di posko dari Lanut Abdurrahman Soleh. Selamat siang, Pak, Ibu. Boleh saya tanya-tanya? Ya, Bapak, jadi sudah berapa lama Pak ada di sini? Sudah mulai waktu kejadian Gunung Semeru erupsi. Jadi kita dari tim Dokpol Rumah Sakit Bayangkara Lumajang sudah waktu erupsi sudah datang ke sini sebelumnya. Ya, bagaimana Pak kondisi atau pela terkait dengan pelayanan selama ini yang dilakukan bagi para pengungsi? Untuk pelayanan kita selalu siap 24 jam untuk kesehatan lapangan. Juga ada vaksinasi di sini, disediakan vaksinasi untuk orang terdampak di sini. Jadi untuk kesehatan lapangan. Ada lagi Pak? Jadi kita dari Rumah Sakit Bayangkara ada 4 titik. Yang pertama kita siapkan tim di Desa Penanggal. Di situ dilakukan antemortem, jadi pendataan untuk orang-orang yang kehilangan sanak keluarganya kita data. Kemudian selanjutnya kita antar ke RSUD. Di RSUD nanti kita identifikasi untuk selanjutnya kita lakukan otopsi, kita lakukan pencocokan data, baru jenazah bisa dikeluarkan dari RSUD. Yang tempat yang lain kayak di sini adalah tempat pelayanan kesehatan. Jadi tugas kita mulai membantu evakuasi TNI Polri dan tim SAR. Kemudian kita melakukan pengambilan korban termasuk pelayanan sampai mengantar ke rumah sakit. Selain ISPA Pak, keluhan-keluhan apa lagi yang biasa dirasakan oleh para pengungsi di sini, dan hari ini tadi apakah sudah ada data jumlah tambahan para pengungsi yang ke sini Pak? Kalau tambahan korban untuk penyakit ISPA paling banyak, yang kedua gatal, yang ketiga kemungkinan mereka gangguan kejiwaan yang jelas. Mereka banyak kehilangan keluarga dan lain-lain. Di sini kita juga menyiapkan tim trauma healing. Trauma healing adalah melakukan hiburan kepada keluarga korban sehingga mereka bisa kembali fisiknya normal kembali. Untuk data korban yang meninggal sampai tadi siang sudah mencapai 24 orang meninggal. Pak, ini tadi juga disediakan vaksin ya Pak ya, untuk bahan vaksin begitu. Ini apakah memang ini menjadi momentum gitu? Maksudnya saat mereka mengkonsultasikan masalah kesehatan, kemudian ditanya juga mengenai vaksinasi. Jadi begini, sekarang kan istilahnya kan bergerombol semua. Jadi untuk mencegah perkembangan dari COVID-19, kita antar perintah pimpinan untuk melakukan vaksinasi kepada para pengungsi sehingga untuk memutus mata rantai COVID-19. Baik, terima kasih Pak atas keterangannya dari Dokes Polda Jatim. Ya, seperti itu Eva terkait dengan pelayanan kesehatan di sini. Jadi selain juga disediakan obat-obatan dan juga kebutuhan para pengungsi, ternyata dari Dokes Polda Jatim ini juga menyediakan vaksin untuk para pengungsi yang belum divaksin. Eva. Baik, Naila, tadi Metro TV sempat mendapatkan visual secara eksklusif bagaimana Presiden Joko Widodo berbincang dengan sejumlah pengungsi. Sebetulnya apa yang ditanyakan oleh Presiden Joko Widodo kepada para pengungsi? Ya, Presiden Jokowi tadi sempat berbincang memang kepada para pengungsi
Tadi kami sempat sedikit mendengarkan walaupun dari batas tim liputan begitu sudah ada garis bagi para media untuk tidak terlalu dekat, namun tadi kami sempat memperhatikan bagaimana interaksi dan juga komunikasi Pak Jokowi kepada para pengungsi terutama anak-anak. Pertanyaan-pertanyaan simpel saja yang ditanyakan Eva seperti sudah makan belum? Hanya tercukupi, butuh apa lagi, seperti itu. Dan ketika ditanya respon warga memang sangat senang, terutama juga anak-anak. Pak Jokowi tadi juga sempat menanyakan salah satu anak dan membagikan makanan. Mereka sangat ceria begitu ya, bahkan tadi mereka melakukan bahkan bersama-sama menyambut kedatangan dengan yel-yel seperti itu, Eva. Jadi mereka sangat gembira, terutama anak-anak di sini. Baik, terima kasih Naila Husna untuk informasi Anda.